Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadilla wa ja'alna lil muttaqina imama wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya cintai anak-anakku remaja Masjid Jami' Ar-Rawdah Kelurahan Cawang ini, mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah yang mana tiap-tiap malam Kamis kita setelah maghrib mengikuti pengajian. Kebetulan pada malam ini adalah giliran fikih. Dan fikih ini sangat penting untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita agung sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi sekalian. Al-Fatihah ala adiniyah wa ala kulli salihah wa ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Bermula hukum-hukum syara itu khamsatun ada lima al-fardu satu fardhu wal haramu dua haram was sunnatu tiga sunnah wal makruhu empat makruh wal mubahu lima mubah. Al-fardu adapun yang dinamakan fardu huwa ialah mayusabu barang yang diberi pahala fa'iluhu orang yang mengerjakannya wa yu'aqabu dan disiksa tarikuhu orang yang meninggalkannya al-haram
haramu haram. Al haramu adapun yang dinamakan haram huwa itu ialah ma yusabu barang yang diberi pahala tarikuhu orang yang meninggalkannya wa yu'aqabu dan disiksa fa'iluhu orang yang mengerjakannya as-sunnatu tiga sunnah as-sunnatu hiya adapun sunnah itu ialah ma yusabu barang yang diberi pahala fa'iluha orang yang mengerjakannya wala yu'aqabu dan tidak disiksa tarikuha orang yang meninggalkannya al-makruh empat makruh al-makruh huwa bermula makruh itu ialah ma la yusabu barang yang tidak diberi pahala tarikuhu orang yang meninggalkannya wala yu'aqabu dan tidak disiksa orang yang mengerjakannya al-mubahu lima mubah al-mubahu mubah itu ialah ma la yusabu barang yang tidak diberi pahala fa'iluhu orang yang mengerjakannya la yu'aqabu dan tidak disiksa tarikuhu orang yang meninggalkannya baik itu ada yang keliru sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala safana al-muallif rahimahullah ta'ala wa ajaman nafa'a bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Beberapa minggu yang lalu berturut-turut saya terangkan tentang agama Islam. Betul. Kemudian diterangkan lagi tentang pokok-pokok Islam. Ya, ini rukun Islam yang 5 perkara sudah semua kemarin kan. Sekarang setelah kita mengenal pokok-pokok Islam, maka kita sekarang harus mengenal hukum-hukum dalam Islam yang dikatakan hukum syara. Hukum apa? Hukum syara. Hukum syara ini hukum yang ada di dalam agama Islam. Hukum adat itu ada yang ada di adat kebiasaan, ya kan? Al-ahkamus syar'iyyatu adapun hukum-hukum syara itu ada 5. Ada berapa hukum syara? Ada 5 macam. 5 macam hukum yang ada sangkut pautnya dengan amalan-amalan manusia, baik itu perintah maupun larangan, anjuran atau kelakuan-kelakuan yang lain, hukumnya ada 5. Ada 105 ini. Al-ahkamu syar'iyyatu khamsatun, hukum-hukum syara itu ada 5. Al-fardu, 1 namanya fardu. Wal haramu, 2 namanya haram. Wasunnatu, 3 namanya sunnah. Wal mubahu, 4 namanya wal makruhu, 4 namanya makruh. Wal mubahu yang kelima namanya apa? Mubah. Jadi ada fardhu, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Ini hukum
yang terjadi pada tingkah laku manusia dalam hidup di dunia. Ya, ada kena hukumnya fardhu, ada kena hukumnya haram, ada kena hukumnya sunnah, ada kena hukumnya makruh, ada kena hukumnya mubah. Kita harus ketahui masing-masing. Al-fardhu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Fardhu itu adalah sesuatu barang, yaitu pekerjaan atau syariat atau kelakuan. Yusabu fa'iluhu, yang diberi pahala bagi yang mengerjakannya. Kalau mengerjakan dapat apa? Pahala. Wa yu'aqabu tariku, dan disiksa orang yang meninggalkannya. Kalau meninggalkan itu disiksa. Ada satu perintah, suatu pekerjaan amalan, kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan akan disiksa. Itu adalah hukumnya fardhu. Nah, contohnya seperti apa? Fardhu sholat. Orang kalau menunaikan fardhu dapat apa? Pahala. Kalau orang tidak sholat dapat siksa. Itu fardhu namanya. Wudu fardhu tidak? Fardhu. Orang kalau menunaikan wudu dapat pahala. Kalau tidak wudu dapat siksa. Karena sholat tidak bisa sah kalau tidak berwudu. Apa bedanya Ustaz fardhu sama wajib? Ya, definisinya sama. Fardhu jika dikerjakan dapat pahala, jika akan ditinggalkan dapat siksa. Wajib juga sama. Wajib jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat siksa. Sama. Definisinya sama, cuman ada bedanya sedikit. Apa bedanya sedikit? Kalau fardhu itu adalah amalan-amalan atau perintah-perintah yang ada waktunya. Kalau fardhu amalan-amalan yang ada waktunya. Salat zuhur ada waktunya enggak? Asar ada, sama subuh juga ada. Wudu ada waktunya enggak? Ada. Kapan kalau mau sholat? Puasa ada waktunya enggak? Ada. Bulan apa? Ramadan. Zakat ada waktunya tidak? 1 tahun. Haji ada waktunya tidak? Ada. Jumat ada waktunya tidak? Itu fardhu semua. Kalau yang wajib kayak apa Ustaz? Nah, kalau yang wajib, anak wajib patuh kepada orang tua. Anak wajib patuh berbuat baik kepada orang tua. Wajib. Apa ada waktunya enggak? Enggak. Pagi wajib taat dan patuh. Siang, malam, tengah malam, pagi lagi, masih hidup, mati, tetap harus berbuat baik. Ada waktunya itu. Ya kan? Itu namanya wajib. Wajib menghormati orang tua. Wajib patuh pada perintah orang tua. Kapan saja. Paham ya? Jadi kalau wajib tidak ada waktunya. Ya. Wajib menghormati tetangga. Wajib nggak tuh? Wajib. Nyakitin tetangga haram. Kapan saja. Ya. Pagi wajib hormat pada tetangga, siang, malam, pagi lagi terus. Selama kita hidup bertetangga, tidak ada waktunya kapan tetap wajib tetap wajib menghormati pada tetangga, tidak boleh menyakiti. Kalau menuntut ilmu Ustaz fardhu. Kenapa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardhu bagi tiap-tiap orang Islam laki maupun perempuan. Ada waktunya? Ada.
Ulumil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tentulah oleh kau ilmu sejak turun dari ajinan sampai masuk liang kubur. Waktunya menuntut ilmu itu sejak lahir sampai mati waktunya. Maka itu dikatakan fardu. Paham ya? Nah, banyak. Itu. Fardu atau wajib ini lawannya haram. Ya. Apa haram? Al-haramu huwa ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Haram itu ialah sesuatu yang diberi pahala bagi yang meninggalkan. Diberi pahala bagi yang meninggalkan. Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan disiksa bagi orang yang mengerjakan. Itu haram. Hukumnya zina haram. Kalau dikerjakan zina dapat siksa. Kalau meninggalkan zina dapat pahala. Ya. Dusta haram. Kalau berdusta dapat kalau tidak dusta dapat pahala. Berhasil haram ini lawannya apa? Fardu atau wajib. Ya kan? Haram nyakitin tetangga. Kalau nyakitin tetangga dapat kalau menghormat tetangga dapat pahala. Begitu. Temunya banyak. Jadi fardu dan haram ini berhukum yang berkaitan dengan aktivitas hamba Allah di dunia. Ya. Paham kan? Gitu. Haram. Gitu kan. Minuman keras, narkoba. Apa hukumnya? Haram. Orang konsumsi narkoba dapat siksa. Kalau tidak menghindari, kalau menghindari konsumsi narkoba dapat pahala. Narkoba ini oleh orang-orang yang tidak senang Islam, oleh orang-orang komunis, oleh orang-orang Yahudi memang ya ini pada anak-anak remaja sekarang ini. Kenapa? Karena kalau anak remaja Islam ini sudah mulai konsumsi narkoba akan rusak, otaknya akan rusak, kesehatannya juga akan rusak, maunya yang senang-senang saja. Ya paling banyak lemon ketawa sendirian, ya kan? Tak mikirin, gitu kan? Maka itu kata Nabi, ya, istanibul khamrah fa innal khamrah ummul khaba'is. Jauhilah oleh khamr, narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu biang dari segala kejahatan. Biang dari segala. Orang kalau sudah narkoba, sudah mabok, terbiasa musim narkoba, cepat marah, suka berkelahi, suka mencuri, suka berzina, dan suka berhasil, suka yang dilarang oleh Allah. Kan ada dulu ceritanya, ada makhluk Allah, ya, yang diturunkan ke bumi. Dengar cerita Harut Marut, nggak ada Al-Quran, ada Harut atau Marut, gitu kan? Harut Marut, dia malaikat. Jadi sahabat, dia itu minta pada Allah supaya dia iri pada manusia, karena dia bisa nafsu. Minta, pengen seperti manusia. Jadi izin dari Allah. Ya, udah punya nafsu. Kalau orang punya nafsu, mau makan tidak? Makan mau, minum mau, tidur mau, kawin mau, ya, udah nafsu. Udah dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hidup di dunia, ya, kemudian dikenalkan ada seorang wanita cakepnya luar biasa. Dia punya suami.
cakep, senang dia, tertarik. Udah, nggak goda lah pada wanita. Orang laki kalau biasa tertarik pada wanita, goda nggak? Goda. Nggak mau wanitanya. Aduh, macam-macam lah. Boleh. Kalau kamu mau, sekarang punya suami. Kalau mau, bunuh aja suami saya. Dia sudah tahu kenal. Padahal orang manusia membunuh orang nggak boleh, itu larangan Allah. Nggak boleh bunuh orang. Udah besok ketemu lagi, rayu lagi. Kemarin kamu saya mau asal bunuh suami. Udah deh begitu aja. Kalau begitu selingkuh aja, berzina aja dengan saya. Kalau saya ini cek tempat yang sepi. Ingat, berzina itu haram. Dilarang, nggak bisa dilarang. Besoknya ketemu lagi, udah dirayu lagi, begitu. Ya udah kalau kamu mau bunuh suami saya nggak mau, berzina langsung nggak mau, cari tempat lain, udah deh. Ini ambil sama kau badan minum. Kalau ini saya nggak apa-apa, mengalir dah. Ini masih ingat ini. Setuju dia, udah lah minum. Kalau mabok berdua, begitu setengah mabok, setelah mabok, dia itu nafsunya memuncak, tidak bisa mengendalikan diri, terjadilah perzinaan. Lagi melaksanakan zina, datang suaminya, marah, begitu marah berkelahi, dibunuhlah suaminya. Jadi akhirnya sekali mabuk, dia berzina, dia juga membunuh orang. Maka dikatakan, istanibul khamra, wa innal khamra umur khaba'is. Paham ya? Jadi jangan suka macam-macam kamu. Jangan suka deket-deket dengan narkoba. Sekarang bermacam-macam narkoba ini. Ada yang bentuk permen, atau bentuk ini, bermacam-macam lah. Ada yang bentuk rokok lagi. Ada nggak? Ada bermacam-macam. Kita kenapa? Orang-orang atas itu tidak senang, padahal pemain generasi muda yang akan datang. Karena itu dari semuanya betul-betul lah, ya. Apa tadi haram, paham ya? Jadi haram ini lawan daripada fardhu. Kemudian hukum yang ketiga adalah sunnah. Sunnah ini ma yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha, adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang mengerjakan sunnah dan tidak disiksa kalau meninggalkannya. Anjuran itu anjuran sunnah. Contohnya seperti apa? Dianjurkan motong kuku. Sunnah nggak potong kuku? Kalau dipotong dapat pahala. Kalau tidak dipotong, nggak dosa, nggak ada bersiksa. Cuman gini kalau tidak dibersihin, kan itu tuh. Cukur, rambut, juga itu sunnah. Boleh kamu potong nggak apa-apa, nggak dosa. Kalau cukur dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kumisnya dicukur, jenggotnya dipelihara, itu sunnah. Karena jenggot itu sunnah. Ya. Kalau nggak bela jenggot ya nggak apa-apa. Ya. Mau bela jenggot kan melihat nggak apa-apa. Cuman kalau Nabi senang bela jenggotnya. Itu. Kalau panjang bedanya, dasarnya ada jenggotnya, cuman udah putih. Ini udah dua macam, ada putih semua, biarin. Ini dua macam. Ada dua macam. Itu sunnah. Makan dengan tangan kanan makan dengan tangan kiri makruh. Kata Nabi, ya, kata Nabi apa namanya? Kul biyaminik, makanlah kau dengan tangan kanan. Wala ta'kul bisimalik, jangan kamu makan dengan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kul bisimalik. Karena setan itu makan dengan tangan kiri. Setan itu kalau makan dengan tangan kiri.
boleh. Itu sunnah. Ya, kalau kata ya makruh. Entar yang punya makruh. Ya. Jadi lawannya sunnah itu makruh. Banyak sunnah. Cuci tangan sebelum wudu sunnah enggak? Sunnah. Banyak sunnah-sunnah itu. Kalau ditinggalkan itu makruh namanya. Ya. Jadi lawannya sunnah ini makruh. Ya. Kalau ada perintah sunnah tidak dikerjakan namanya makruh. Salat malam. Ya, salat tahajud sunnah enggak tuh? Sunnah. Ya, kalau enggak dikerjakan makruh. Ya, disiksa enggak disiksa. Cuman kalau ngerjakan dapat pahala. Iya, apalagi kita sekarang lagi keadaan demikian, ya. Keadaan sekarang ekonomi susah nih. Benar. Banyak PHK. Ya. Ada yang PHK enggak? Enggak kerja ya. Ya. Susah yang dagang, susah. Itu lah sekarang ini. Kan minta pada Allah malam. Sembahyang tahajud. Ya kan? Sembahyang tahajud itu udah sebanyak-banyak. Kalau enggak bisa 2 rakaat saja enggak apa-apa. Sholul lail walau rakaatain. Salatnya malam walaupun hanya 2 rakaat. Ya. Begitu habis salat ya. Baca Allahumma lakal hamdu ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta al-haqq wa tukal haqq wa liqa'ul haqq wa qawlul haqq wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, pada Engkau bicarakan diri. Walaka amantu, dan Engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, aku dan pada Engkau ya Allah aku serahkan diri, tawakal. Wa ilaika anabtu, dan pada Engkau aku kembali. Wa bika khasamtu, dan pada Engkau aku ngadu. Wa ilaika hakamtu, dan pada Engkau yang aku minta hukum, minta ketentuan. Faghfirli ma qaddamtu ma akhartu. Ampuni ya Allah dosaku yang telah lalu yang akan datang. Ngadu pada Allah malam, insya Allah buka semuanya. Itu dah. Salat sunnah. Itu salat tahajud itu sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan dosa enggak? Enggak dosa. Sama dengan salat duha. Salat duha pagi-pagi habis salat subuh. Habis salat subuh sampai umpamanya yang biasa ngojek umpama nih. Habis salat subuh, habis salat subuh saya ngojek sampai ke mana? Kalau ke duha berhenti salat duha. Ya. Berapa rakaat? Biasanya itu yang utama itu 8. Ya. 2 rakaat boleh. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata wa quwwatuka wal ismata ismatuka wal qudrata wa qudratuka. Allahumma inna rizqi fis sama fa'anzil. Ya Allah, kalau rezekiku nyangkut di langit turun. Wa inna fil ardi ba'du. Kalau mendem di bumi perlu hari. Wa yang kana fil bari ba'du. Kalau ada di tengah laut datangin. Wa in kana haraman fa'tahiru. Kalau haram halali. Wa in kana ba'idan faqribu. Kalau jauh deketin. Wa in kana yasiran faksiru. Kalau dikit banyakin. Kan begitu. Wa nukil wa isakunu, dan pindahin rezeki aku itu ya Allah di mana aku berada. Ada sebelum ada di antarin oleh Allah, cuma diantarin oleh Allah. Itu saat duha itu sunnah tidak? Sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggal dosa enggak? Enggak. Tapi fadilahnya itu jelas-jelas minta rezeki pada Allah. Jadi kalau orang istiqomah, salat malam istiqomah walaupun 2 rakaat, salat duhanya istiqomah, insya Allah gampang. Orang minta pada Allah jelaskan minta tadi. Kalau rezeki aku nyangkut di langit turunin. Kalau benar di bumi keluarin. Kalau tengah laut datangin, dia makan ikan gampang. Kalau sedikit banyakin. Kalau sulit
gampangin, kan itu kan. Dan pindahin rezeki itu di mana aku berada. Itu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu tuntunan pada Rasulullah SAW. Itu yang kamu harus kerjakan kalau minta pada Allah. Tinggal kita ini mau apa tidak. Ya. Mau apa tidak. Malam mau apa tidak bangun malam. Walaupun itu bagi-bagi sebelum kita kerja. Ya. Bisa nggak bisa sholat duha dulu atau sampai tempat pekerjaan bisa nggak sholat duha dulu. Ya kitanya. Betul. Rezeki itu gampang kan kalau kita mau, ya kan? Gitu. Sunnah ini lawannya makruh, ya. Jadi al makruh huwa ma la yusabu tariku. Nah, ini salah. Lagi dulu. Belanya buang. Terbalik nih. Tulis sedikit ya. Makruh ialah mala yusabu. Ma yusabu lanya buang, lamnya buang. Ma yusabu tariku, orang yang diberi pahala yang meninggalkan makruh. Wala yu'aqabu fa'ilu, dan tidak bisa pekerjaan makruh. Ya. Kalau meninggalkan makruh dapat apa? Pahala. Kalau mengerjakan makruh tidak disita. Contohnya apa? Makan pete, makan jengkol. Hukumnya apa tuh? Makruh. Kalau makan dapat dosa enggak? Enggak. Kalau tidak makan pete dapat pahala enggak? Dapat pahala. Makan bawang merah. Jadi kamu ingetin, makruh ini lawannya sunnah. Paham ya? Kalau sunnah diberi pahala yang mengerjakan, tidak bisa meninggalkan. Tapi kalau makruh diberi pahala yang meninggalkan, tidak bisa mengerjakan. Ya. Al-mubahu, kemudian yang kelima mubah. Mubah ini adalah boleh. Al-mubahu yang kelima adalah mubah. Apa mubah? Wa ma la yusabu fa'iluhu, sesuatu yang tidak diberi pahala yang mengerjakannya. Wala yu'aqabu tariku, dan tidak disiksa oleh orang yang meninggalkannya. Ya. Jadi mubah ini mengerjakan dan tidak mengerjakan sama, tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Tapi ada tapinya. Satu contoh. Makan mubah nggak itu makan? Mubah boleh makan, boleh enggak? Tapi begitu kita mau makan, niat untuk bekal ibadah, mulai dari makan bismillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Pekerjaan mubah bisa mendapat pahala, ya kan? Tidur, ya kan? Boleh tidur, boleh. Nggak tidur, boleh juga. Ya. Saya nggak tidur, boleh. Dapat pahala itu saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau nggak tidurnya tadi dibuat untuk baca salawat, dapat apa? Pahala. Tapi kalau nggak tidurnya tadi dibuat main remi, nah, apalagi main remi. Tidak pakai ini, cuman kalau siapa yang kalah harus bikin rokok sebatang, sama aja lah. Ya kan? Jadi pekerjaan mubah ini pelaksanaannya bisa melahirkan pahala, juga bisa melahirkan siksa. Dalam pelaksanaannya loh, niatnya. Sekarang duduk, saya tanya. Duduk nih mubah gak? Mubah. Duduk dalam masjid boleh gak? Boleh. Dapat pahala enggak? Tergantung. Duduk di pos, boleh gak? Boleh.
Ini duduk sekarang ini sama di pos sama nggak? Sama. Gimana apa yang membedakan? Ingat, begitu duduk di masjid, nawaitu itikaf sunatan lillahi ta'ala. Niat aku itikaf di masjid sunat karena Allah. Selama di masjid dapat pahala kamu. Tapi kalau tidak niat sama dia duduk di pos ada apa-apa. Paham ya? Paham ya? Ini. Gitu. Begitu juga di pos. Di pos duduk situ. Dapat pahala enggak? Enggak. Dapat senang enggak? Enggak. Tapi kalau dipakai untuk ngomongin orang dapat apa? Dapat dosa. Duduknya sama. Tergantung di pelaksanaannya itu. Ya. Jadi kembali lagi kepada hukum syara ini, ada hukum yang berhubungan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada perintah, ada anjuran. Ya, ada perintah dan anjuran, ada larangan juga kan itu kan. Hukumnya ada lima. Baik, ada informasi. Informasi boleh saya sampaikan pada kamu. Ya. Saya beberapa hari ini rapat dengan salah satu komunitas. Ya. Ini orang yang kalau malam Selasa hadir, saya datang kemari. Enggak hadir sih sekarang. Yang datang kemari, yang namanya Joko, bekerja sama dengan yayasan saya. Itu membuka peluang untuk membina ekonomi yang mandiri bagi yang mau. Jadi saya arahkan sementara ini ke pesantren-pesantren dan ke pengajian-pengajian, bahkan sekarang mereka itu sudah bikin rumah tahfidz yang dibayar dengan itu. Dengan apa? Sekarang ini ada pupuk namanya pupuk organik biofarming. Pupuk itu bisa digunakan dari segala macam. Untuk pertanian, ya, perkebunan kan yang keras-keraskan, kemudian perikanan dan peternakan. Nah, sekarang di mana di anak-anak itu ada beberapa remaja dikumpulkan di satu tempat, kemudian itu dilatih untuk bikin budidaya ikan ember. Ikan apa? Ikan ember, lele ember atau patin ember. Nanti digunakan dengan pupuk itu. Ya. Kalau ember yang 80 kilo, yang 80 liter itu, ya, itu bisa satu botol bisa 10 kali.